Pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik. Kami diberi kesempatan untuk bangun pagi, dan kami tetap diberi kesempatan juga di hari Minggu ini untuk bersama-sama beribadah, walaupun melalui online. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong untuk kami supaya kami bisa mengerti firman. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yang kita pelajari hari ini ada di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Yuk kita sama-sama lihat apa ya yang ada di dalam ayat-ayat itu. Ketika Yesus hidup di dunia, Yesus sering pergi menyendiri dan berdoa kepada Bapanya yang di surga. Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa, dan kadang-kadang Yesus terjaga sampai larut malam. Suatu kali, Yesus naik ke atas gunung dan menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa kepada Allah. Dan ketika murid-muridnya memperhatikan Yesus berdoa kepada Allah, salah seorang dari mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka ingin tahu apa saja yang harus didoakan kepada Allah. Dan Yesus berkata kepada mereka untuk berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Allah harus mendekat kepada Bapa mereka yang pengasih di surga, dan mengetahui bahwa Bapa siap sedia untuk membantu. Yesus mengajarkan kita berdoa supaya semua orang dan makhluk ciptaan menghormati nama Allah. Kemudian, Yesus juga mengajarkan supaya kita berdoa agar Allah mengumpulkan semua orang yang menjadi bagian keluarga Allah masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus juga mengajarkan supaya kita dapat mentaati dan melayani Allah sama seperti yang dilakukan oleh malaikat-malaikat di surga. Yesus juga mengajarkan supaya kita meminta Allah untuk menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita butuhkan, makanan dan pakaian. Di dalam doanya, Yesus meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita rela juga mengampuni orang lain. Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa kepada Allah untuk menjaga kita dari iblis, si jahat yang menginginkan kita berdosa melawan Allah. Dan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memuji Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Tapi mengapa kita harus berdoa? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu senang saat kita datang kepadanya. Tuhan Yesus senang ketika kita mau berbicara kepada Tuhan.
Tuhan Yesus senang saat kita mau menceritakan apa yang terjadi pada diri kita. Bagaimana perasaan kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kesalkan. Tuhan Yesus sangat senang mengerti dan mengetahui setiap keinginan kita dari bibir mulut kita sendiri, dari hati kita sendiri. Sama seperti kalau seandainya kita mau ngomong sama mama, misalnya di sekolah ada kejadian yang gak enak buat kita cerita sama mama, mama tadi di sekolah itu aku gak suka gara-gara temanku begini. Nah, mama senang gak diceritain begitu? Mama senang. Gak usah sudah jadi mama, jadi mama senang kalau anak mama mau bercerita dengan mama. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita ini adalah anaknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sangat senang ketika kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Karena itu setiap hari kita harus berdoa. Kita bisa cerita apa aja sama Tuhan Yesus, semuanya bisa kita ceritain sama Tuhan Yesus. Dan seharusnya bukan hanya cerita tentang keluh kesah kita, tapi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Pertama, kita bisa bangun pagi hari, itu adalah hadiah buat kita. Kita harus berterima kasih. Yang kedua, untuk kesehatan kita. Kita masih sehat, masih kuat, nah, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih untuk kesehatan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita harus berterima kasih untuk semuanya itu. Dan kita juga berterima kasih untuk keluarga kita. Kita masih punya mama, masih punya papa yang ada di samping kita, masih punya saudara-saudara yang mengasihi kita. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita melalui mereka. Karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dalam pelajaran dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita adalah anak Tuhan, maka kita harus berdoa setiap hari, setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita sudah belajar doa Bapa Kami. Hari ini Losa nggak ngasih ayat hafalan, hari ini Losa nggak ngasih tugas. Tapi Losa mau minta tolong sama mama sama papa untuk bisa membantu adik-adik kita, anak-anak kita hafal doa Bapa Kami. Mungkin nggak bisa satu hari langsung hafal, tetapi bertahap. Misalnya hari ini kita khusus hafalkan Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sepanjang hari hanya itu saja. Esoknya kita tambahin lagi, Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hari kedua hanya itu saja, hanya 3 baris. Hari keempat begitu terus selanjutnya sampai hafal. Satu hal lagi adik-adik, ketika kita merasa takut atau ketika kita punya masalah yang besar, dengan kita duduk dan berdoa kepada Tuhan, maka hati kita yang takut tadi bisa menjadi tenang, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan akan mengabulkan permintaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik untuk kita. Kenapa lo bilang begitu? Karena gak semua doa dijawab ya oleh Tuhan. Tuhan bisa bilang iya, bisa bilang tunggu, bisa bilang no. Kenapa? Kalau iya, itu berarti permintaan kita baik untuk kita. Tunggu berarti menurut Tuhan permintaan kita ini belum waktunya kita terima, belum saatnya. Misalnya kita minta handphone sama mama, mama saya perlu handphone, pingin handphone kayak Cece gitu. Tapi kita belum perlu,
Buat apa? Mama bilang, tunggu ya, nanti kalau kamu sudah kelas berapa, kelas 4 gitu, baru mama belikan handphone sendiri. Nah, berarti kan ada kata tunggu. Sama seperti Tuhan juga seperti itu. Atau kata tidak. Tidak itu berarti Tuhan menganggap hal itu tidak baik untuk kita. Karena Tuhan tahu masa depan kita. Mungkin kalau kita minta A itu ternyata di depan terjadi hal yang tidak baik untuk kita. Karena itu Tuhan tidak menjawab ya. Dan Tuhan mengatakan tidak, no. Yang kita tahu pasti, apapun jawaban Tuhan bagi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Adik-adik, biasanya di GKT Siloam pada saat ibadah umum atau saat perjamuan kudus, kita menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Dan pada pagi hari ini, Lause akan mengenalkan lagu doa Bapa Kami. Bagi adik-adik yang bisa, mari bersama-sama ikuti Lause menyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Yuk, sekarang kita berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah anak kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Tolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk terus setia berdoa kepada Tuhan. Dan membuat doa itu menjadi nafas keseharian kami di dalam hari-hari hidup kami. Karena kami tahu Tuhan sangat senang ketika kami datang untuk berbicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.